Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KKN Mas 50 Desa Sapen, Kecamatan Majolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kami akan mempresentasikan penekanan angka stunting melalui sosialisasi gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah di Desa Sapen. Stunting merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta faktor lingkungan. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia, pada tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5%. Kita lihat pada pada tahun 2007 sampai 2010 mengalami penurunan. Kemudian mengalami peningkatan lagi tahun 2013 dan pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2 telah mencapai target RPJM atau target standar nasional. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, stunting tetap menjadi ancaman kesehatan yang signifikan. Jika tidak segera diatasi dengan pertumbuhan kejar, stunting dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan fisik dan mental, serta meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Penanganan stunting memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk perbaikan gizi, peningkatan sanitasi dan higien, serta intervensi kesehatan yang tepat. Meskipun ada tren positif dalam penurunan angka stunting, masih diperlukan adanya upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, warga, untuk mencapai penurunan stunting yang lebih signifikan. Penanganan stunting tidak hanya penting untuk kesehatan individu, juga untuk masa depan bangsa, mengingat dampaknya yang luas terhadap kualitas sumber daya manusia. Stunting masih tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang kritis. Maka dari itu diperlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi akar masalah dan mencegah dampak terhadap generasi yang akan datang. Kemudian ini merupakan beberapa penelitian dilakukan oleh yang pertama Smirati dengan judul penelitian pemanfaatan tablet tambah darah sebagai deteksi dini pencegahan stunting pada remaja putri di SMP Negeri 17 Bulukumba dengan tujuan meningkatkan pemahaman remaja putri tentang pemanfaatan tablet tambah darah dan bahaya anemia. Bukan hasil, siswi mampu memahami tentang pemanfaatan tablet tambah darah dan menunjukkan antusias dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian penelitian dilakukan Arianto pada tahun 2021 dengan judul penelitian pendidikan kesehatan dan terapi tablet zat besi terhadap hemoglobin remaja putri dengan tujuan untuk mengetahui pendidikan kesehatan terapi tablet zat besi terhadap kadar hemoglobin remaja putri. Dan ditemukan hasil kadar hemoglobin tertinggi pada kelompok perlakuan 2, yaitu zat besi dan vitamin C, dengan selisih rata-rata 3,64, sedangkan kelompok kontrol memiliki selisih terendah 2,22 dengan hasil yang signifikan. Kemudian penelitian dilakukan Hesti Atasasi dengan judul penelitian sosialisasi isi piringku pada remaja putri sebagai upaya pencegahan stunting dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi remaja putri melalui sosialisasi isi piringku untuk mencegah stunting. Dengan hasil, pengetahuan santriwati meningkat dengan skor pre dan post test menunjukkan peningkatan 38 poin, dan sebagian besar santriwati telah piringku dengan dalam pola makan sehari-hari. Kemudian penelitian dilakukan Hidayatul Munawroh pada tahun 2022 dengan judul peran orang tua dalam pemenuhan gizi seimbang sebagai upaya pencegahan stunting pada anak usia 4-5 tahun di TK Pertiwi Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dengan tujuan mendeskripsikan peran orang tua dalam pemenuhan gizi seimbang
untuk mencegah stunting. Ditemukan hasil pemenuhan gizi seimbang melibatkan semua pihak untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal dengan peran aktif orang tua dan sekolah dalam proses tersebut. Kemudian penelitian dilakukan Marta Ardiaria dengan judul Sosialisasi Prinsip dan Pesan Gizi Seimbang sebagai pengganti program 4 Sehat 5 Sempurna dan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pesan gizi seimbang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Temukan hasil, peserta memahami pengertian, judul, dan manfaat pesan gizi seimbang. Kemudian banyak peserta mengalami hipertensi dan obesitas serta antusias peserta dalam. Kemudian hasil kami yaitu menunjukkan pencapaian penting dalam kesadaran tentang stunting dan gizi seimbang. Peningkatan pemahaman terlihat dari pemahaman peserta mengenai pencegahan stunting dan konsumsi makanan bergizi sebagai tercermin dari peningkatan skor post-test. Beberapa program intervensi yang telah kami rancang untuk menangani masalah stunting adalah edukasi terkait isi piringku. Gizi piringku adalah salah satu intervensi utama yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola makan yang sehat dan seimbang. Kemudian pemberian tablet tambah darah pada remaja juga dilakukan sosialisasi di SD Islam Nurul Salam, Kecamatan Mojolaban. Kemudian di sini juga kita menghadapi tantangan, yaitu kebiasaan konsumsi junk food yang masih populer di kalangan remaja karena begitu banyak jenis makanan yang modern sekarang sehingga remaja itu melupakan bahwa tubuh membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk pencegahan stunting. Maka dari itu diperlukan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Metode yang digunakan pelaksanaan sosialisasi tentang edukasi remaja sadar stunting di SMP Islam Nursalam Al-Khair dan sosialisasi isi piringku di Balai Desa Sapan dilakukan melalui beberapa metode antara lain ceramah dan diskusi, pemberian tablet tambah darah, pengisian pre-test, pengumpulan data kuesioner, serta penayangan materi. Kemudian untuk kesimpulan, program penyuluhan tentang gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah di Desa Sapen bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan remaja putri. Edukasi difokuskan pada pola makan sehat dan bergizi. Sementara tablet FE diberikan untuk mencegah dan mengatasi anemia yang dapat menyebabkan kelelahan, resiko kelahiran prematur, dan stunting. Tablet FM membantu meningkatkan kadar hemoglobin untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Program ini penting untuk memperbaiki status gizi, mencegah kekurangan mikronutrien, dan memerlukan dukungan berkelanjutan dari tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.